ibu dan kawin lagi. Paham kan? Boleh nikah lagi. Ini sebenarnya ya Allah ampunkan dosa suamiku dulu yang pertama namanya ini, harus silakan. Itu kan, karena kan nggak mungkin pula ampunkan dosa suami. Ya udah, itu yang kena. Yang suami apa itu? Karena perempuan tidak ada dua suami, harus satu suami kan? Perempuan kan? Betul. Perempuan harus satu suami. Makanya suami ibu-ibu menghalang ibu menikah lagi. Penghalang. Suami yang itu penghalang untuk menikah. Maka hukumnya tak pernah sah hukum nikah seorang perempuan yang belum putus dengan suaminya. Karena itu penghalang. Sekarang itu diadopsikan, masuk uang yang dibarukan, undang-undang yang sekarang akan dibarukan masuk. Sehingga suami menjadi penghalang istri untuk menikah lagi sebelum putus pernikahan. Tapi maaf, istri tidak menjadi penghalang untuk suami menikah lagi. Itu beda-beda. Jangan salah paham. Ya, ibu yang mengatakan enak, bapak sih ya betul. Itu hukumnya kan? Itu hukumnya. Saya hanya bicara mudah, jangan dibahas. Itu nanti sakit hati. Ya, jadi makanya anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai bangun, angin naik hatta yastaidin. Baru yang ketiga, amil majnun hatta yafid, orang gila sampai dia itu waras. Selama dia gila itu gak akan dihisab itu. Ustaz, maaf ya Ustaz, ya dulu dia waras, maaf, tapi apa namanya? Narkoba, otaknya gila, udah. Perbuatan dia sebelum itu bisa, dia akan dihukum sebab apa dia gila. Sedihnya dia tak sempat taubat kalau belum waras. Karena orang gila taubat, cemana kalau taubat? Nggak jelas, tidak namanya itu apa sadar. Orang yang tidak sadar, apapun yang dibuat nggak bisa dihukum. Misalkan gini, maaf ya Bu, ibu tidur, dalam tidur itu ngigau, ngomong kotor, maki-maki orang, berdosa apa tidak? Enggak. Dalam tidur ibu ngigaunya apa? Baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dalam tidurnya berpahala. Itulah enakannya maka dibayar dosa enggak? Yang lagi baca berpahala iya. Sama yang tadi baca Quran enggak sadar, yang ngomong kotor enggak sadar, sama-sama enggak dapat. Yang ngomong kotor enggak dapat dosa, yang baca Quran enggak dapat pahala karena dia tidak sadar. Suatu perbuatan yang tak sadar dari hukum mana enggak sadar. Makanya ya Allah, aku kan tanggal 22 Rajab ya Allah, Bapak sempat tunjukkan tepatnya hari Minggu aku kan ngaji ya di Masjid Ar-Ridho. Sejujurnya ceramah Ustaz ya Allah, iya kok cuma 10 menit pahala ya Allah. Allah tinggal jawab, memang betul kau ngaji di Masjid Ar-Ridho 22 Rajab, cuman melihat kau 10 menit habis itu kan tidur. Ya kan betul. Kamu kelas tidur yang nggak dapat mampu yang boleh itu. Karena perbuatan orang yang tidur itu nggak ada hukum, betul kan? Itu nggak dihukum.
Jadi makanya betul kan? Jadi orang yang tidur putus lapangan. Kalau orang tidur dapat pahala, bisa-bisa nanti orang tidur dapat dosa. Mimpi dia ambil pisau bunuh orang. Ada kan? Mimpi jalan dia bodoh. Gak bisa diukur itu sebabnya gak sadar. Itulah indahnya hukum Islam kan, orang yang gak sadar. Makanya niat itu menunjukkan kita sadar, sehingga semua amal wajib pakai niat. Disadar ya. Nah, makanya bapak ibu datang kemari kan sadar. Di mana letaknya? Hati ya. Aku mau sholat subuh, berarti sudah sadar. Nah, ada yang duduk di sini. Kok udah di masjid aku ya? Tadi aku tidur. Ada. Nah, makanya sadar. Sampai milih tempat duduk pun sadar. Dorongan hati. Nanti aku duduk agak-agak di sebelah, di belakang pintu. Jadi kalau aku menjamkan gak nampak ustaz. Jadi cara duduk saja itu menuju suasana hati kita. Ada, ya. Berarti ini menunjukkan datanglah dengan kemuliaan. Semua kita muliakan. Tapi ujungnya pulanglah kepada Allah dengan membawa kemuliaan. Untuk bisa mulia pulang kepada Allah perlu namanya ikhtiar bersama. Karena gak semua orang pulang kepada Allah mulia, bukan sorokati. Kemudian niat manusia itu dikembalikan dalam kondisi paling rendah dan yang paling rendah hina. Siapa manusia ini? Yang namanya tak pernah salah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah, dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari kita lahir, beranjak anak-anak, remaja, dewasa, ada dosa, ada di tengahnya ada bulan haram untuk mengingatkan kita kembali. Makanya manusia itu apalagi perjalanan hidupnya babak kedua dari usia 40. Itulah titik awal, titik baliknya manusia. Di usia 40 ini, kalau dia bisa merenung dengan baik, maka dia akan berubah. Tapi kalau dia tak mampu merenung dengan baik, bagaimana buruknya, kemungkinan matinya pun tetap seperti itu. Nah, maka kalau sudah masuk usia 40 maaf, kita usia 30, usia 20-an, usia 37-an, itu kan kadang-kadang berpikir akhirat. Oh, gimana dunia bisa mulai, bagaimana nanti kerjaku, apa yang bisa aku kumpulkan. Masih dunia masuk umur 40, mulai berpikir, mau kemana hidupku ini ya? Kemana mencari semua ini ya? Capek kalian mencari untuk kemana? Disitulah awal manusia untuk namanya titik baliknya. Apakah dia bisa kembali balik ataukah dia tetap buruk, tergantung kondisi di usia 40. Makanya orang pada usia 40 disitulah matangnya habis dari dewasa, sehingga umur 40 itu cocok jadi pemimpin. Itulah Nabi Muhammad ketika usia 40. Ini cocok dan salah ya. Jadi makanya angka 40 hari. Jadi ini menunjukkan haram di awal, haram di tengah, haram di akhir. Datanglah dengan kemuliaan. Bila kau namanya terjadi keburukan, cepatlah kembali untuk mulia dengan taubat, dan ujungnya pulanglah kepada Allah dengan membawa kemuliaan. Mudah-mudahan kita semua insyaallah bila kelak kembali kepada Allah semuanya dalam kondisi mulia adanya. Itulah yang kita harapkan sehingga dapat gelar husnul khatimah. Dan Ramadan ini hebat luar biasa. Semua kita ingin Ramadan sampai 12 bulan pemimpinnya, itulah dia bulan Ramadan. Kenapa Ramadan luar biasa? Sebab satu-satunya bulan yang tidak ada puasa sunat adalah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan
di atas amalan sunnah. Nanti kita bahas hadisnya, bagaimana kedudukan wajib atas sunnah. Kalau begitu, semua kita pasti berharap